Sama berita di sini saya Kristen Manuel Tambunan. Saya akan menjelaskan hubungan keterkaitan antara perubahan iklim dan cuaca ekstrim dengan pembuatan tisu, yang dimana itu menggunakan serat pohon alami yaitu pulpi. Ibu, gimana ibu? Nah, menurut data BMKG itu pada tanggal 5 Mei 2025 itu menjelaskan bahwasanya perubahan iklim itu adalah suatu perubahan yang terjadi dalam jangka waktu yang sangat panjang dalam pola suhu, curah hujan, dan fenomena cuaca lainnya yang ada di bumi, contohnya kayak banjir dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau yang proses terjadinya perubahan iklim itu disebabkan oleh adanya gas-gas CO2, CH4, N2O, dan lain sebagainya, yang dimana apabila gas-gas ini tuh tidak dapat dipantulkan kembali, itu keluar ataupun diserap oleh bumi, maka gas-gas inilah yang dapat menyebabkan perubahan iklim, cuaca yang saat ini sering sekali terjadi. Kemudian saya juga data nih, seperti yang kita ketahui nih Bu, pada pembuatan tisu Bu, itu menggunakan serat, itu menggunakan 100% serat pulp yang berasal dari pohon-pohon ataupun hutan. Nah, dari kayu Bu, nih itu montis. Nah, ini Bu, 100% berasal dari virgin pulp dan itu non OBA. Nah, itu kan dalam pembuatan tisu kan otomatis sangat banyak itu menggunakan yang banyak pohon lah yang harus digunakan supaya produk tisu jadi dengan sempurnanya. Nah, kalau itu kan Bu, kalau ada itu penembakan pohon, kan kalau ada penebangan pohon, kalau saya pribadi saya anggap itu tanah itu harusnya dia itu gambut ataupun lembab. Namun dengan tidaknya pohon, tanah itu menjadi gersang, bahkan pada saat musim kemarau tanah itu
menjadi kering, bahkan retak-retak. Nah, melalui itu tadi, dampaknya nih Bu. Yang pertama itu perubahan musim tanam dan gagal panen, itu kekeringan di beberapa wilayah, kemudian peningkatan banjir di pesisir utara Jawa, bahkan Sumatera. Kemudian ada risiko tenggelamnya daerah pesisir seperti Jakarta, Demak, dan Semarang. Habis itu ada yang namanya kerusakan ekosistem laut dan terumbu karang akibat pemanasan suhu air. Nah, seperti yang kita ketahui saat ini Bu, itu kan yang daerah Sumatera kan itu kan dilanda banjir. Nah, yang dimana itu banyak sekali memakan korban. Itu diakibatkan oleh adanya pihak-pihak ataupun oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menebang pohon tersebut, yang dimana seharusnya hutan itu hijau, habis itu intinya sejuk lah. Namun karena ada penebangan liar, membuat tentu jadi itu suatu lahan kosong yang dimana tanahnya itu harusnya itu kuat menampung beban air sebanyak apapun, seharusnya kuat kalau ada pohon. Namun kalau saat ini tuh, kalau hujan sebentar aja udah langsung banjir, yang kayak di Sumatera coba. Habis itu di Batam yang mulai hari apa itu Bu? Hari kalau nggak salah Jumat, Sabtu, Minggu, Senin tuh hujan terus mulai dari pagi, siang, malam, seharian tuh hujan terus makanya. Nah, itu kalau di daerah saya tuh pada saat hujan itu wilayah kami terkadang mengalami namanya banjir, namun tidak parah kala Bu, hanya dikit doang, hanya yang sekedar doang. Itu disebabkan oleh adanya yang semen ataupun beton itu. Nah itu kan semen ataupun beton itu kan menghalang jalur masuknya air ke permukaan tanah, yang dimana seharusnya jalur maksudnya ke tanah itu bebas. Kalau ada beton ataupun semen itu jadi menghambat proses penyerapan air tersebut, maka terjadilah banjir. Nah kalau Ibu mau cari referensi nih bener Ibu dokter, referensinya udah banyak nih Bu, yang 6 fakta mengenai
bleaching dan lain sebagainya. Nah kemudian apa lagi ya Bu, dan bukti-bukti perubahan iklim ini sangat-sangat nyata dan sangat sering kita alami. Nah yang dimana itu suhu global, suhu seluruh dunia itu meningkat, yang dimana pada tahun 2023 menjadi tahun terpanas dalam sejarah modern. Dalam sejarah modern itu sebenarnya dalam sejarah perkembangan zaman lah Bu, kalau saya bilang. Kemudian suhu global tadi rata-ratanya naik lebih dari lebih dari 1,2 derajat Celcius sejak era pra-industri tadi. Nah, habis itu yang kedua ada yang namanya itu pencairan es di kutub utara. Nah, itu kan dengan mencairnya yang es tadi itu ataupun glacier itu, maka akan membuat permukaan laut yang seharusnya itu rata gini Bu, rata gini, namun dengan adanya itu pencairan tadi itu jadi gini turun, dia langsung turun atau bahkan gini naik. Maka itu pencairan tadi itu dapat menyebabkan resiko banjir Bu, resiko banjir yang sangat besar lah Bu. Itu kurang lebih, kalau saya anggap itu yang kurang lebih sekitar 65% itu banjir. Habis itu kemudian yang itu ada cuaca ekstrim yang lebih sering terjadi. Banjir besar, gelombang panas, badai topan, dan kekeringan ekstrim terjadi lebih sering dan intens. Indonesia mengalami kekeringan panjang pada El Nino pada tahun 2023. Nah, kemudian tuh ada yang namanya itu gangguan musim dan pertanian. Itu gangguan musim ini mana gangguan musim dan pertanian ini itu adalah suatu hubungan yang sangat sering terjadi, dan dimana apabila yang musim kemarau ataupun musim penghujan ataupun musim hujan yang tidak terkontrol bahkan melebihi kapasitasnya, itu dapat menyebabkan kegagalan produktivitas pertanian, yang dimana yang turun itu akibat cuaca yang tidak menentu tadi. Nah
Nah, kalau saya simpulkan yang saya jabarkan tadi, bahwasannya pohon ataupun hutan ini itu sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari kita, yang dimana pohon ini itu berfungsi sebagai media, itu dimana dapat menyerap apa ya, volume air sebanyak mungkin. Nah, itu kan apabila ada pohon kan dalam suatu lingkungan, itu otomatis yang pohon itu bertumbuh, apabila pohon bertumbuh itu kan apabila pohon bertumbuh itu akan meningkatkan kekuatan tanah dalam menyerap itu volume air yang dalam jumlah banyak, sedikit maupun sedang. Nah kalau saya pribadi, negara kita tuh kalau saya pribadi menganggap bahwasanya negara kesatuan Republik negara kesatuan Republik Indonesia ini harus memberlakukan peraturan ini mana save earth ataupun penanaman pohon kembali, supaya fenomena alam seperti banjir, kemudian tanah longsor yang saat ini banyak terjadi, banjir, tanah longsor, itu bahkan badai topan itu tidak akan terjadi. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, Bu.